Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, insyaallah akan menerangkan satu buah hadis masih tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil nabi alaihi salatu wassalam annahu qala innallaha ta'ala ya'muru al-kiramal katibina fi syahri ramadhana an yaktubul hasanati li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa la yaktubu alaihim sayyi'ati wa yudhibu anhum dhunubahum al-madiyata. Wa 'anil nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan innallaha ta'ala ya'muru kiramal katibin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang tugasnya mencatat amal kita, memerintahkan kepada malaikat yang tugasnya mencatat amal kita di dalam bulan Ramadan ayat tubul hasanat, untuk mencatat semua amal kebagusan, untuk mencatat semua amal yang bagus-bagus, terkhusus bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaktubu alaihim musyi'at, dan tidak untuk mencatat amal-amal yang buruk-buruk. Wala yaktubu alaihim musyi'at, dan tidak mencatat ia malaikat kiramal katibin alaihim ingatas umat Nabi Muhammad asyiati, mencatat amal-amal yang buruk. Kemudian wa yudhibu anhum dhunubahumul madiyah, dan Allah menghilangkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini, menghapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Ya alhamdulillah, kita memasuki bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin untuk selalu mencatat amal-amal yang bagus dan tidak mencatat amal-amal kita yang halal. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus juga dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan, dia beriman kepada Allah, wa ihtisaban, dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah dilakukan, yaitu dosa-dosa kecil. Beda dengan dosa-dosa besar, itu harus dengan bertaubat. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, puasa ada 3 macam tingkatan. Dalam satu qil diucapkan yuqalu as-shawmu salasu darajatin, utawi puasa salasu darajatin itu ada 3 tingkatan. Pertama, shaumul awam, puasanya orang-orang awam seperti kita ini. Kedua, wasomul khawas, dan yang kedua puasa orang-orang khusus, wasomul khawasul khawas, dan yang ketiga puasanya orang khusus, orang yang paling khusus. Gimana perbedaan antara puasa awam, puasa khawas, puasa khusus? Mari kita simak sama-sama. Al-mawsumul awam faqabul badni wal farji an qada'i syahwati. Adapun puasanya puasa, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa yang tadinya hanya di tingkat awam bisa naik ke tingkat khas, sehingga bisa menjaga mulut kita, mata kita, telinga kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang terakhir yaitu puasa shaumul khawasil khawas, puasanya orang-orang yang tertentu. Apa puasa khawasul khawas? Wasawul qalbi an ijmali niyati wal afkari dunyawiyati wa kafi an nasiwallahi bil kulliyati. Maka puasa khawasul khawas itu adalah puasa hati kita dari sangkaan-sangkaan Allah, dan puasa hati kita dari berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus hati kita, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan puasa, ibadah puasa pada tahun ini yang tadinya tingkat kita hanya puasa awam bisa naik satu tingkat menjadi puasa khas. Kalau belum bisa khas masih jauh, kita usahakan sama-sama kita meningkatkan ibadah puasa kita terbelah tentang kedua ini, yaitu puasa khas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.